Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Sepertinya aku masih meremehkan berkah dari Fen Jue dan Seng Yan. Merasakan kekuatan pertahanan yang begitu kuat, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersukacita. Sekarang Fen Jue hanya berhasil mengolah tingkat pertama, dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika itu adalah tingkat kedua, bagaimana dengan tingkat ketiga atau lebih tinggi? Membakar ranah pertama membakar fondasi, biarkan kekuatan berisik tubuh Xiao Yan mendapatkan koneksi paling kuat, perubahan pada tubuh benar-benar hadiah. Meski begitu, peningkatan mengerikan semacam ini hanya sedetik setelah transformasi Dewa Naga. Gol, pria Elfsar terlihat sangat serius, melihat bahwa serangannya yang mengerikan tidak menghancurkan pertahanan Xiao Yan, matanya menjadi semakin dingin. Roh es, kekuatan spiritual, kemarahan dan niat membunuh melonjak bersama, dan kabut dingin dan ganas muncul dari tangan Serle, yang segera membentuk sidik jari dingin, dan secara bertahap memicu angin dingin di kehampaan, perlahan-lahan terbentuk. Kekuatan apa ini? Berbeda dari kekuatan makhluk abadi bintang 8 biasa, bukankah kekuatan reinkarnasi yang layak untuk melangkah ke reinkarnasi? Xiao Yan menatap segel dingin di telapak tangan Saar, sudut matanya tiba-tiba berkerut, perasaan itu sangat istimewa. Segel dingin tiba-tiba terbentuk, dan Serle tiba-tiba mendorong Xiao Yan, dan sidik jari es dengan ukuran 100 meter, disertai dengan kabut dingin bersiul, naik ke langit. Ledakan, jejak tangan dingin mengamuk ke arah Xiao Yan, kekosongan menjadi sunyi di sepanjang jalan, dan serpihan dingin yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan aneh dari kekosongan, seolah-olah seluruh ruang membeku. Mati bagiku. Serle dan Aisyah berdiri diam di kejauhan, melihat kekuatan es di kehampaan, yang pertama tidak bisa menahan cibiran. Tuan Xiao Yan. Melihat ini, Jiuxin buru-buru berteriak, dan api coklat muncul di sekujur tubuhnya, mencoba menyelamatkan Xiao Yan, tetapi sayangnya kekuatannya terlalu berbeda dari Serle, dan dia ditakdirkan untuk tidak dapat membantu Xiao Yan. Sepertinya keluarga peri ini memang memiliki kepercayaan diri. Mata Xiao Yan menjadi acuh tak acuh, merasakan napas dingin yang dingin di depannya, dan mencibir. Armor api suci, tinju suci, api kuning sedikit bocor dari tubuh, dan segera bermandikan kepalan tangan Xiao Yan, seperti lapisan permata berwarna-warni, sangat indah. Inti ember tipe api terkandung, dan api mengerikan yang luar biasa meledak langsung dari tubuh Xiao Yan, memancarkan kehampaan, samar-samar menghadapi kekuatan es. Kekuatan es dan api yang agung menyerang bersama dalam sekejap, dan seluruh kekosongan bergoyang dan bergoyang, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Wah, meskipun Frost Handprint hanya berukuran 100 kaki, itu dipenuhi dengan kekuatan misterius peri es Serle, dan garis-garis cahaya sangat misterius, menyerap semua kekuatan dalam kekosongan ini. Adapun Xiao Yan, dengan berkah api suci kuning di atas tinjunya, seluruh tinjunya tampak luar biasa kasar dan ganas, dan kemudian tinjunya tiba-tiba membalik ke atas, langsung menekan jejak es, dan auranya seperti meteorit yang membuat jantung berdebar. Retakan, ledakan suara menghancurkan yang menakutkan perlahan menyapu. Tiba-tiba, di segel es, di garis dingin yang tak terhitung jumlahnya, retakan samar muncul, dan suara renyah muncul. Di sisi lain, tinju api suci Xiao Yan muncul, kekuatan nyala api tidak berkurang tetapi bertambah. Anak ini, melihat adegan ini, Saar tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. Xiao Yan menghentikannya beberapa kali, dan dia bisa merasakan bahwa Xiao Yan sepertinya tidak menggunakan semua kekuatannya. Berakhir, sebelum Aisyah dan Saar bisa bergerak, prasasti inti di tubuh Xiao Yan berguling, dan energi hijau membentuk total 80.000 formasi inti, memenjarakan kekosongan kedua tubuh. Pola hijau menjulang, seperti pilar batu besar, teman dan lainnya, dan masih ada penekanan kekuatan api kuning. Guru, Tuan Xiao Yan, melihat pemandangan seperti itu, kelopak mata Jiuxin melonjak hebat, dan wajahnya menjadi sangat aneh. Kalian berdua, sempoa kecil itu bagus. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan menyingkirkan kekuatan di tubuhnya, dan segera mendekati mereka perlahan. Anak laki-laki, apa yang kamu lakukan? Meskipun dia terikat oleh kekuatan formasi Xiao Yan, Serle mengambil satu langkah ke depan dan memblokir sisi Aisyah dengan susah payah, menatap Xiao Yan dengan mata serius. Serangan barusan benar-benar membuatnya meremehkan musuh,
Tapi Saar juga tahu bahwa nyala api aneh di tubuh Xiaoyan dan tubuh tirani seperti itu sudah cukup untuk menutupi perbedaan kekuatan antara mereka berdua dan mengalahkannya di tangannya, tidak rugi. Pergilah. Xiaoyan tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan pria besar bodoh ini. Namamu Elsa, orang-orang dari suku barat peri api. Xiaoyan berjalan ke arah Aisyah, dengan senyum arogan di sudut mulutnya. Terus, jika kamu berani menyentuhku, saudara perempuanku tidak hanya akan membiarkanmu mati tanpa penguburan, tetapi temanmu juga akan terlibat olehmu. Peri api kami bukanlah ras yang kamu, hanya orang luar, dapat bersaing untuk mendapatkan warisan. Gadis elf Aisyah ditutupi dan terjalin dengan energi, yang sangat menyenangkan, tetapi sebelum rona merah di wajah kecilnya mereda, dia meraung pada Xiaoyan, dan kebanggaan dalam kata-katanya sangat jelas. Xiaoyan berjalan menuju gadis elf itu selangkah demi selangkah, tetapi niat membunuh yang dingin di tubuhnya adalah energi yang nyata, menekan napas Aisyah dan menjadi bermartabat. Wah, aku paling membenci sikap aroganmu dalam hidupku. Bahkan jika kamu adalah peri api, lalu bagaimana? Jika saudaraku Xiaoyi membuat kesalahan pada peri apimu, aku akan melenyapkan seluruh rasmu. Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya, langsung membuka tangannya dan meraih dagu Aisyah, dan segera mengangkatnya, memperlihatkan wajah yang sangat halus tanpa penyembunyian apapun. Penampilan dan wajah sempurna itu berbeda dari manusia, memiliki kekuatan dan kecantikan manusia, dan keanggunan elf. Aisyah ketakutan dengan tindakan Xiaoyan, dan tidak ada respon untuk waktu yang lama. Jelas bahwa niat membunuh yang mengerikan di tubuh Xiaoyan telah menenangkan kesombongan di hatinya, dan bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu pada dirinya sendiri. Di suku barat elf api, Aisyah adalah eksistensi yang mulia. Meskipun kekuatannya hanya kesempurnaan dari 8 bintang dewa abadi yang menyentuh reinkarnasi, saudara perempuannya adalah eksistensi paling tirani di suku barat. Elis, tahap reinkarnasi. Namun, untuk informasi lain, tidak ada cara bagi bawahan untuk menyelidiki. Bagaimanapun, pertahanan di antara suku-suku barat sangat ketat. Jiuxin datang dan memberitahu Xiaoyan sedikit informasi yang dia tahu. Aisyah adalah, ceritakan apa yang kamu ketahui tentang suku barat, kalau tidak, saya tidak keberatan melakukan sesuatu yang sembrono. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia mengarahkan pandangannya pada Aisyah dan mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi segera wajah Xiaoyan yang biasanya tenang berubah sangat jelas, seolah-olah dia tertarik pada sesuatu. Ada sedikit pesona lain di matanya, kamu. Nona muda ini adalah kebanggaan suku barat. Jika kamu berani melakukan kesalahan padaku, kakakku pasti tidak akan membiarkanmu. Diprovokasi oleh kata-kata Xiaoyan, ada kepanikan yang jelas di wajah kecil Aisyah, dan aura peri di tubuhnya langsung mereda. Cek, sosok anggun ini benar-benar hadiah dari alam. Xiaoyan melihat bahwa orang ini tidak menyadari keseriusan masalah ini, dia segera mengangkat telapak tangannya dan perlahan-lahan menarik katrol di sepanjang sisi dagu Aisyah. Bahkan dengan isolasi pakaian, disentuh oleh Xiaoyan pada jarak seperti itu, tubuh halus Aisyah bergetar tiba-tiba, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak, dan sentuhan ketakutan datang ke hatinya. Para elf sebagian besar adalah elf perempuan, dan kecantikan serta penampilan mereka adalah pilihan terbaik, yang juga telah menyebabkan kecintaan mereka yang luar biasa terhadap tubuh mereka, dan bahkan menciptakan semacam kebersihan yang nyaris terpelintir. Cinta semacam ini dimiliki oleh keluarga kerajaan. Ini lebih jelas di antara peri darah. Oleh karena itu, tubuh halus mereka telah lama menjadi area terlarang mereka dan tidak dapat disentuh. Wong Bas. Mata Saar merah di kejauhan, seperti binatang buas yang mencoba melancarkan serangan terhadap Xiaoyan, tapi sayangnya, di bawah belenggu pola formasi dan kekuatan api suci, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Cek, Xiaoyan mengikuti tren, tidak peduli apakah itu pinggang Xiao Liu yang dipegang Ying Ying, atau kakinya yang panjang, ramping dan seksi, dan kakinya yang terbuka sempurna, semuanya memiliki pesona yang unik, tetapi mata Xiaoyan hilang saat ini, seolah-olah saya terpikat oleh gadis di depan saya. Setelah beberapa saat, Aisyah tiba-tiba menjadi gila dan berteriak, dan rambut panjangnya yang indah berdiri tegak, sama menakutkannya dengan rambut yang digoreng. Cukup, apa yang ingin kamu ketahui? Aisyah sangat malu sehingga dia tidak bisa melakukan apapun pada Xiaoyan, dia meraung marah,
matanya yang indah menatap Xiao Yan dengan ganas, ingin memakan Xiao Yan hidup-hidup. Tepat sekali. Aku tidak ingin tahu banyak, tapi kekuatan umum dari suku baratmu dan kekuatan elis yang sebenarnya. Xiao Yan menarik kembali telapak tangannya, tapi Xiao Yan samar-samar menyadari bahwa tindakannya barusan tampak sedikit impulsif. Sangat disayangkan bahwa Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa di atas garis keturunan kerajaan elf, terutama elf wanita adalah yang paling menonjol, kurang lebih akan memiliki kekuatan yang menawan dan menarik, ditambah kecemasan Xiao Yan terhadap Xiao Yi, jadi tertarik dengan kekuatan misterius Aisyah, saya melakukan hal semacam ini di saat kehilangan. Namun, Xiao Yan bahkan tidak tahu bahwa bagi elf untuk melakukan hal seperti itu tidak kurang dari masalah pria dan wanita yang tinggal di ruangan yang sama di dunia manusia. Di antara Fire Elf Western Tribe, kekuatan Sister Alice telah mencapai level reinkarnasi pertama. Dia adalah salah satu dari 3 pesaing utama untuk pewaris klan Fire Elf. Baik itu serangan atau pertahanan, itu sebanding dengan level puncak, tingkat pertama. Adapun personel lainnya, ada 2 reinkarnasi tingkat pertama, dan sejumlah bintang 8 yang bertarung abadi. Aisyah menggertakkan giginya, bahkan jika dia terikat oleh energi Tengman, dia berjuang dengan keras, seperti kucing liar kecil yang memberontak, penuh keliaran. Seperti itu, Xiao Yan tercengang, seolah ini bukan yang dia harapkan. Hehe, Tuan Xiao Yan tidak tahu bahwa, di antara 3 suku besar, ada kepala dan tetua dari suku mereka sendiri, tetapi untuk pemilihan penerus, pembangkit tenaga listrik yang sekarang lebih kuat dari Samsara semuanya telah dipanggil ke Peri Api Utara di markas. 3 suku yang tersisa didasarkan pada 3 pesaing untuk membentuk kekuatan mereka sendiri. Ini juga aturan yang ditetapkan oleh Peri Api selama periode pemilihan, dan aturan akan diikuti dari generasi ke generasi. Jiuxin buru-buru menjelaskan kepada Xiao Yan. Saya melihat. Ayo pergi, lalu pergi ke Xiao Yi dulu. Xiao Yan mengangguk, sepertinya perjalanan berikutnya akan menjadi sangat menarik. Bagaimana dengan 2 orang ini? Jiuxin bertanya, bagaimanapun, identitas Aisyah ini tidak rendah, dan jika hal seperti yang dilakukan Xiao Yan barusan, jika itu diteruskan kembali ke suku barat, saya khawatir itu akan mengarah pada perang total antara kedua suku. Bunuh saja, selamatkan masalahnya. Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh. Hei, hei, hei. Mendengar ketegasan Xiao Yan, ekspresi ketakutan muncul di wajah Aisyah. Wanita muda tertua di suku baratnya yang bermartabat, dengan darah keluarga kerajaan Peri Api, dan memanggil angin dan hujan di klan Peri Api, kenapa dia seperti orang yang tidak penting di sini? Katakan bunuh, bunuh saja. Kenapa? Kau punya pendapat. Serangan sengit di tangan Xiao Yan sudah terjadi, nyala api kuning menyala dengan hebat, dan dia segera menatap Aisyah sambil tersenyum, dengan ekspresi tidak berbahaya di wajahnya. Saya, tidak, aku adik kakak Alice. Kamu bawa aku bersamamu. Kakak, dia pasti akan melepaskan air untukmu, jadi kamu tidak bisa membunuhku. Pada saat ini, otak kecil Aisyah tampaknya telah belajar menjadi pintar, dan bahkan mendiskusikannya dengan Xiao Yan. Jadi, Xiao Yan angkat bicara dan membuat penampilan yang bijaksana. Kamu tidak bisa membunuh kami, kamu harus membawa kami dan menjaga kami tetap aman. Tentu saja, kamu bisa menggunakan ini untuk memeras kakak Alice. Kakakku dan aku memiliki hubungan yang sangat baik, dan dia pasti tidak akan mengabaikanku. Elsa mengerucutkan bibirnya dan berkata, tapi kejadian ini membuatnya benci dan marah. Oke, kalau begitu ambil saja. Adapun orang ini, itu juga momok untuk menyimpannya, hancurkan saja dan kirimkan kembali ke suku baratmu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia menggunakan gerakannya dengan terampil, menjatuhkannya secara instan, dan segera meminta Jiuxin untuk merumuskan rute kosong, dan secara langsung merumuskan sinar energi untuk mengirim ikan siar kembali. Adapun Aisyah, dia membawanya untuk keadaan darurat. Dengan cara ini, keduanya mempercepat dan langsung pergi ke stasiun Peri Api, lautan ruang angkasa. Wah, di ruang yang sunyi, tanpa campur tangan orang lain, Xiao Yan dan keduanya sangat cepat, tapi butuh waktu luang. Pada saat ini, batu menyala di tubuh Jiuxin tiba-tiba meledak dengan suara dengungan yang sangat keras, seolah-olah ada gerakan. Apa ini? Xiao Yan mencium jejak fluktuasi kuno dari batu api. Ini adalah batu induksi di suku kita. Sepertinya ada seseorang di kehampaan di bawah kaki kita. Tuanku, apakah Anda menghancurkan kehampaan? Ayo pergi dari sini.
Aisyah dan yang lainnya datang ke sini, saya khawatir mereka ingin memberikan kontribusi. Saya khawatir jika berita saya bocor, saya akan ditangkap oleh orang-orang dari suku barat di pintu keluar lorong. Jiuxin melihat kehampaan di sekitarnya dan berkata dengan gemetar. Baik, Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat ke mulut saluran ruang angkasa di kejauhan. Untuk beberapa alasan, ada jejak fluktuasi yang sangat aneh. Setelah melihat ekspresi dan ekspresi Jiuxin, dia langsung mengangguk. Pergilah. Biarkan aku mengenal yang disebut peri api. Tangan Xiaoyan dipenuhi dengan api kuning yang menyilaukan, dan dia tiba-tiba menabrak bagian yang kosong, kekosongan itu hancur, dan sebelum aliran turbulen muncul, kedua tubuh itu langsung terbenam di dalamnya, tetapi ketika mereka menghilang, untuk menyembunyikan mata orang dan telinga, mereka masih ada. Jadikan kekosongan utuh seperti sebelumnya, sehingga menyembunyikan langit dan menyeberangi laut. Dengan cara ini, Xiaoyan dan ketiganya tidak mencapai pintu keluar ruang angkasa suku Xiaoyi, dan secara langsung menghancurkan kekosongan di tengah dan memasuki ruang laut langit para peri api, lautan langit. Tanah suci peri. Ini adalah tanah suci dengan banyak makhluk elf berkumpul, membentang hampir 10.000 mil. Apakah itu stabilitas ruang atau kelimpahan energi dari surga dan bumi? Jauh makmur di benua Doudi, dan para elf adalah kekuatan super yang peringkat pertama di dunia, kekuatan, jadi tidak banyak musuh alami, dan mereka hidup nyaman di sini. Peri identik dengan simbol keindahan, mereka pandai dalam produksi dan reproduksi seni, dekorasi yang mulia, kata-kata dan perbuatan yang anggun, cerdas, cantik, hampir menyatu dengan alam, pada dasarnya hidup di hutan dan membentuk makhluk besar, ke dalam ilmu sihir. Para elf menyukai kedamaian. Kecuali keluarga kerajaan, sebagian besar elf biasa bersahabat dan setara di antara kelompok-kelompok besar. Mereka cantik dan baik, tetapi mereka sangat memusuhi kekuatan jahat. Di antara elf, wanita adalah mayoritas, jadi di sini, dominasi perempuan telah mencapai puncaknya, yang menjadi salah satu alasan mengapa Xiao Yi ditentang oleh dua pemilih lainnya. 3 calon, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Di hutan bambu yang tenang di ruang besar lautan langit, di sini sungai berdengung dan mengalir, dan pemandangannya indah, tetapi di sebelah sungai, ada pintu cahaya ruang yang aneh, yang berisi kekuatan luar angkasa yang sangat besar, lihat. Dengan cara ini, tampaknya seseorang pergi ke sini melalui lorong kosong, dan pada saat ini, ketiga sosok itu duduk di sini dengan santai, seolah menunggu sesuatu. Di antara ketiganya, kekuatannya tidak buruk, dan bahkan kekuatan pemimpin telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Gadis itu, Elsa, benar-benar mengkhawatirkan. Di antara ketiganya, wanita terkemuka baru saja berbicara ketika suara merdu muncul, tetapi itu membuat seluruh aliran hutan bambu terasa damai dan damai. Lihatlah, karena sumber suaranya adalah wanita yang sangat cantik dan mulia. Wanita itu memiliki telinga runcing yang sedikit lebih panjang dari manusia, rambut pirang dan mata biru, dan seluruh tubuhnya berkilauan dengan kilau seperti kristal. Yang lebih aneh adalah sebenarnya ada sepasang sayap kupu-kupu di belakangnya, yang seindah arwah kupu-kupu, juga diukir dengan jejak garis misterius, menambah banyak suasana misterius di dalamnya. Yang mulia, meskipun Nona Aisyah menyenangkan, dia telah banyak diajar oleh Anda pada hari kerja, jadi dalam periode khusus ini, dia harus sedikit lebih bersemangat untuk memberikan kontribusi. Namun, menurut bawahan saya, meskipun tindakan Nona Aisyah tidak pantas, itu untuk publik dan pribadi, dan semua yang dia lakukan adalah untuk yang mulia. Selain fakta bahwa ada peri es, dan Ciel melindunginya di sisinya, seharusnya tidak terjadi apa-apa. Kedua wanita di samping wanita elf cantik itu buru-buru berkata. Kecuali wanita terkemuka yang abadi, dua wanita lainnya masih terlihat seperti wanita peri, tetapi dibandingkan dengan yang pertama, baik dari segi kekuatan dan temperamen, mereka jauh berbeda. Penguasa suku barat peri api, Putri Elis. Semoga saja. Tapi gadis ini nyata, dia sangat aktif selama pertempuran ini. Aku belum pernah melihatnya begitu aktif di masa lalu. Lupakan saja, kita akan menyimpannya di sini, dan begitu Xiaoyan dari wilayah api tak berujung tiba, kita akan membunuhnya di tempat. Aku membutuhkan api suci padanya untuk menyalakan benda itu di klan kita. Adapun hal-hal di tubuh Xiao Yi, tentu saja mereka tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Peri sayap kupu-kupu Elis berbicara dengan acuh tak acuh, matanya tertuju pada gerbang cahaya void di depannya, dan suaranya sangat santai, seolah-olah dia telah mengendalikan semua yang ada di hatinya. Ya, tapi,
Yang mulia, orang ini dikabarkan hanya berada di tahap tengah Immortal Fighting Bintang 8. Apakah kita benar-benar membutuhkan kita bertiga untuk bertindak bersama? Apakah kamu membuat masalah besar dari itu? Kedua penjaga di sekitarnya tidak mengerti dan bertanya dengan suara rendah. Ada desas-desus bahwa wilayah api tak berujung berselingkuh dengan banyak kekuatan di dunia iblis dan dunia hantu. Aku khawatir dia adalah perubahan terbesar dalam masalah ini. Jadi aku lebih suka mempercayainya daripada memilikinya. Tunggu, adapun Xiao Yi, saya telah mengirim kepala suku ini dan dua tetua elf untuk pergi bersama dengan para elit, dan keluar dari sarang, mencoba untuk sepenuhnya menaklukkan mereka hari ini. Setelah itu, keheningan dipulihkan di sini. Kekosongan hancur, Xiao Yan dan keduanya datang ke Laut Surga, tetapi mereka gagal melintasi lorong ruang angkasa ke stasiun Luo Xiaoyi Selatan, dan mereka pergi ke ruang tepi Laut Surga, menghindari pertempuran sengit bagaimanapun. Eli sebagai calon Si, kekuatan reinkarnasi tingkat pertamanya jauh dari manusia biasa tingkat pertama. Ini adalah lautan bunga, energi berlimpah meluap di mana-mana, semburan burung dan bunga, cukup indera penglihatan negeri dongeng di bumi. Dari mana sumber nafasnya? Xiao Yan melihat sekeliling, tetapi tidak merasakan kekuatan apapun, dan mengerutkan kening. Tuan, di sini. Setelah Jiuxin selesai berbicara, dia berlari langsung ke bukit di lautan bunga, dan berjalan di sepanjang sisi jalan, sangat bersemangat. Ini benar-benar merepotkan, tapi harus kuakui, peri perempuan itu sangat cantik. Xiao Yan menyelipkan Aisyah di pinggangnya, lalu kecepatannya meroket dan dia mengikuti. Lautan bunga jauh sekali. Sial, kalian dari suku barat sangat hina. 3 pria elf berdiri di sini, dan mereka mengepung seorang pria elf di tengah, membentuk situasi banyak musuh dan sedikit musuh. Fluktuasi energi yang hebat pada tubuh membuat aura berdarah di lautan bunga ini sangat bermartabat. Oke, mari kita simpan omong kosong ini ketika kita kembali dan melihat Yang Mulia Putri Elis. Pemimpin mengambil langkah maju, dan kekuatan agung miring ke bawah seperti galaksi, mencoba mengikat pria-peri yang jatuh ke tanah. 3 elit, yang masing-masing memiliki aura yang baik, semuanya memiliki kekuatan sempurna dari Dewa Pertarungan Bintang 8, dan bahkan kekuatan pemimpin telah mencapai tingkat reinkarnasi yang langka. Dengan barisan yang menakutkan, saya takut bahwa jenis ini kekuatan adidaya peri api dapat mengambil gambar. Wajah pria-peri yang terkepung itu pucat, darah terus-menerus tumpah dari sudut mulutnya, dan matanya penuh dengan kemarahan yang tak ada habisnya, memperhatikan mereka bertiga. Kamu cacing suku barat, apa yang Anda tahu? Tuan Xiao Yi tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki jejak reinkarnasi api suci. Dia adalah pewaris sejati. Meskipun 2 putri lainnya memiliki darah bangsawan, mereka jauh lebih buruk daripada Tuan Xiao Yi. Wajah pria-peri yang menyedihkan itu terdistorsi, dan dia segera meraung, energi yang menyilaukan di seluruh tubuhnya mulai bergetar, dan sepertinya ada cara yang bagus untuk digunakan. Hei, kekuatanmu memang level reinkarnasi, tetapi kekuatan gabungan kita bertiga sudah cukup untuk menghadapi level reinkarnasi level pertama yang sebenarnya. Jadi, ayo kita tangkap. Di atas 4 tubuh, cahaya perak yang menyilaukan tiba-tiba muncul, yang segera menekan gerakan pria-peri yang terluka itu. Pria elf itu bersama-sama ditekan oleh ketiganya, dan napasnya segera jatuh ke dalam depresi, dan matanya penuh dengan kekeruhan dan keengganan. Tuan Xiao Yan, ini pengawal di sebelah Tuan Xiao Yi, Simo. Kekuatan tingkat reinkarnasi adalah penjaga pribadi yang sangat dipercaya oleh Tuan Xiao Yi. Bahkan jika dia ditangkap, saya khawatir orang-orang dari suku barat telah melancarkan serangan umum terhadap kami, dan situasi Tuan Xiao Yi dalam bahaya. Dalam sekejap, ekspresi Jiuxin menjadi waspada pada saat yang sama. Kemudian, Xiao Yan dengan lembut menyerahkan Aisyah kepada Jiuxin, dan segera tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam, yang muncul langsung menuju lautan bunga di kejauhan. Penguasa penjaga api dan kekuatan jiwa yang mempesona membuat Xiao Yan seperti hantu, diam-diam menghindari deteksi ketiganya, dan mengelilingi pria yang terluka itu. Baiklah. Berhenti bicara omong kosong. Meskipun pemilihan adalah perselisihan internal elf api kami, markas elf telah memerintahkan bahwa deathmatch dilarang keras, jadi selanjutnya, Anda mungkin dirugikan dan memasuki kandang. Adapun pembangkit tenaga listrik lainnya di suku selatanmu, pada akhirnya mereka tidak bisa lepas dari telapak tangan sang putri. Di antara ketiganya,
Dua pria di Xingyi semuanya adalah Douxian kesempurnaan bintang 8. Pria terkemuka berjubah merah mengangkat telapak tangannya, dan energi Douqi yang melonjak muncul, dan lingkaran perak itu seperti tali kuat yang telah dikerahkan, dengan kekuatan khusus, barusan. Ketika muncul, itu mendarat langsung pada pria yang terluka Simo, mengikat semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Retakan. Dengan keras, ketika kekuatan mengerikan ini jatuh, seluruh dunia di luar tiba-tiba menjadi gelap, dan napas aneh yang tidak dapat dijelaskan membentuk penghalang energi di bawah kelopak matanya, menutupi kekosongan. Di penghalang energi, puluhan ribu tanaman hutan dan pohon tiba-tiba tumbuh liar, langsung mengikat tiga pria-peri yang bermusuhan. Ruang arai, berkas tanaman merambat sutra peri, masih merupakan versi yang disempurnakan. WHO, jangan berpura-pura menjadi hantu, keluar. Mereka bertiga saling memandang, merasakan energi segel yang agung ini, pemimpin berjubah merah tidak bisa tidak berkata. Hehe, teman lama tersayang. Ketika suara itu jatuh, sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul dari pria elf yang sekarat. Dalam kekosongan yang bergelombang, pria elf yang terluka dengan mudah tersapu ke dalam kehampaan dan diselamatkan. Kemanusiaan. Manusia yang berani masuk ke ruang tanah suci elf kita, biarkan aku menunggumu ditangkap dan diserahkan kepada sang putri. Suara itu jatuh, dan kekuatan mengerikan muncul dari mereka bertiga, dan dengan cepat meledak ke dalam kekosongan di bawah ruang formasi. Penampilan manusia dan elf masih sangat dapat dibedakan, dan aura elf dan manusia terlalu berbeda, dan ruang lautan langit sangat misterius. Ke dalamnya, tetapi sekarang situasinya tegang, tiga secara alami mengabaikan masalah ini. Kemanusiaan. Pria yang terluka itu merasakan tubuhnya dengan cepat pergi dari sini, dan formasi misterius di lautan bunga mengelilingi ketiga pria kuat itu, dan segera menatap Xiaoyan. Nak, kemana kamu lari? Teknik rahasia peri, kupu-kupu Wanling. Pemimpin sosok berjubah merah meraung, dan bayangan kupu-kupu energi perak tiba-tiba mengembun di telapak tangan Baizi, meluncurkan serangan terlebih dahulu, dan dengan cepat mengejar Xiaoyan. Bang bang bang. Bayangan kupu-kupu energi tampaknya lemah, hanya berukuran beberapa puluh kaki, tetapi di mana ia lewat di sepanjang jalan, kekosongan sedikit bergetar, dan kekuatan formasi tidak dapat ditahan. Melihat ini, Xiaoyan mencibir, semangat juang dan nyala api di tubuh melambai bersama, dan energi bertarung yang melonjak secara langsung membentuk bayangan ganas dari burung pipit abadi, yang membuka sayapnya dan bersiul ke arah bayangan kupu-kupu. Ledakan. Keduanya menyerang dan menghubungi, dan energi yang terkandung dalam serangan kedua langsung meluas dan meledak, dan energi panas Kijin menyebabkan suhu di sini naik banyak secara tidak sadar. Ledakan. Xiaoyan menghilang segera, di lautan bunga ini, formasi menggeliat, dan beberapa pohon lebat muncul, menghalangi kemajuan tiga orang yang dipenjara. Anak manusia sialan, pergi, hancurkan formasi ini bersama-sama. Pria peri berjubah merah itu meraung, ketiganya mengangguk, energi menyapu keluar dari tubuh mereka, dan serangan mengerikan mengikuti, langsung merobek formasi, meninggalkan jejak kehancuran. Jiuxin, kamu bukan. Xiaoyan membawa pria yang terluka itu keluar dari ruang formasi dan menyerahkannya kepada Jiuxin, dan segera menunjukkan tanda-tanda kembali ke medan perang. Tunggu, mungkinkah ini? Tiba-tiba, wajah pucat pria peri itu sepertinya menyadari sesuatu, dan matanya tertuju pada Xiaoyan. Kamu tinggal di sini dan kamu akan baik-baik saja. Ketika aku selesai dengan tempat ini, bawa aku ke Xiaoyi. Suara itu jatuh, dan Xiaoyan kembali dengan cara yang sama tanpa melihatnya. Apakah ini saudara laki-laki di mulut Xiaoyi? Benar saja, ia memiliki semangat yang besar. Hei, Jiuxin, kenapa wanita koma di sampingmu ini mirip Nona Aisyah dari suku barat? Petik 2. Petik 2. Puf engah. Meskipun kekuatan formasinya tidak buruk, Xiaoyan sekarang hampir tidak dapat menggunakan 90.000 pola formasi untuk berurusan dengan makhluk abadi bintang 8 yang biasa. Atribut kayu yang memenjarakan formasi di bawah restu 90.000 formasi Tao sangat menakutkan, tetapi sangat sulit untuk berurusan dengan dua dewa pertempuran bintang 8 dan peringkat reinkarnasi nyata. Bang bang bang. Ruang formasi terus-menerus diserang oleh tiga orang, dan semburan ledakan energi yang keras muncul, dan saya khawatir itu akan benar-benar hancur dalam waktu singkat. Apakah kamu bermain dengan baik? Tepat ketika formasi akan pecah,
aroma kuat lava cair panas tiba-tiba muncul dari seluruh dunia. Lava cair itu seolah-olah baru saja meletus dari kawah gunung berapi. Bentuknya kuning dan sangat megah. Bahkan ada sosok di dalamnya, berjalan perlahan seperti vulkan. Gollum, api macam apa ini? Pria elf berjubah merah itu menyipitkan matanya, telinganya yang agak tajam memancarkan gelombang aneh, matanya terkunci rapat pada cairan ember cair di sekitar Xiao Yan, sepertinya kekuatan api tingkat itu memancar tanpa terlihat, jantungnya berdebar. Burung pipit perkasa abadi, armor api suci. Xiao Yan meraung, dan lava berwarna kuning langsung mengairi tubuhnya. Armor api suci yang indah memberi Xiao Yan pertahanan yang kuat, dan di belakangnya, jiwa binatang yang kejam dan ganas muncul bersama, sangat mencolok. Kakak, orang ini menipu, biarkan aku mencobanya. Salah satu dari dua elf berpakaian hijau di sekelilingnya meraung, lalu tubuhnya bergetar dan langsung melompat. Makan telapak tanganku. Peri Singyi baru saja muncul tidak jauh dari Xiao Yan, dan dengan raungan, nyala api coklat berlama-lama di telapak tangannya, jejak samar pola pembakaran muncul, dan serangan menyapu Xiao Yan seperti kilat. Puff! Xiao Yan juga mengangkat telapak tangannya, dan di bawah restu dua kekuatan, tubuhnya naik ke udara, dan fluktuasi mengerikan dari pertempuran Qi tidak diragukan lagi ditampilkan saat ini, dan dia menyerang pria peri berbaju biru. Wong Bas. Kedua telapak tangan satu sama lain, telapak pria di Singyi bergetar hebat, dan tubuhnya langsung melesat ke belakang. Ada bekas darah di sudut mulutnya, dan lengannya tidak terkendali seolah-olah terkilir. Yang ketiga, melihat adegan ini, dua pria elf lainnya saling memandang, suara tergesa-gesa di mata mereka sangat jelas, dan kecepatannya meroket dan menuju pria berbaju biru. Batuk-batuk-batuk, pria di Singyi dengan paksa menahan rasa sakit yang menusuk dari lengannya dan menatap Xiao Yan dengan kebencian. Pada saat ini, dia sangat tidak mau dan tidak bisa dipercaya. Mengapa pria yang terlihat sangat lemah ini memiliki kekuatan yang aneh? Ini benar-benar lemah. Jangan buang waktuku, ayo kita berkumpul. Setelah kalian semua ditangani, saya harus mengumpulkan tubuh Putri Elis yang Anda sebutkan. Xiao Yan bertepuk tangan, matanya dipenuhi dengan provokasi dan kemalasan, sepertinya setiap kata pada saat ini hanyalah tindakan yang sangat sederhana. Tapi tujuan Xiao Yan juga sangat jelas. Gunakan saja ketiga orang ini untuk mencoba kekuatan yang telah saya kendalikan selama ini. Apakah itu atribut api atau kayu guntur, seberapa jauh itu bisa dicapai? Manusia, utusan ini melihat bahwa kekuatanmu tidak kuat, tetapi nada suaramu tidak kecil. Namun, Yang Mulia masuk tanpa izin ke tanah suci elf kami tanpa izin, dan menyentuh aturan keluarga elf kami. Peri kami sangat ramah, dan kami tidak akan melakukan apapun untuk Yang Mulia, tetapi paling tidak menghapus dendam Anda dan mengusirnya. Tiga pria elf memimpin, ruang di sekitar pria berjubah merah sedikit berfluktuasi, melihat sekeliling dengan acuh tak acuh, dan menemukan bahwa Xiao Yan tidak memiliki kaki tangan, dan matanya tidak bisa membantu tetapi digantikan oleh cahaya dingin. Mereka bertiga adalah pemimpin keluarga peri api di suku barat. Dengan mereka bertiga bekerja sama, bahkan tingkat reinkarnasi pertama dapat diikat. Dan jika bukan karena api aneh di tubuh Xiao Yan, mereka bertiga pasti sudah mulai. Bergabunglah dengan kami, untuk menekannya bersama, kalau tidak akan ada perubahan. Di tubuh ketiga orang itu, seberkas api coklat muncul, dan kemudian berubah menjadi awan dan kabut aneh di atas kepala ketiga orang itu. Sepertinya ada binatang buas yang menjulang, dan binatang buas itu mengandung apa yang menakutkan. Kekuatan agung mata binatang besar menyebar dari awan dan kabut, menatap Xiao Yan, membuat pembuluh darah di tubuh Xiao Yan menjadi sedingin es. Makhluk dengan level itu, jika diubah menjadi kekuatan manusia, aku khawatir itu adalah makhluk kuat yang sebanding dengan level reinkarnasi manusia. Apakah ini metode khusus bagi peri api untuk memanggil peri energi menggunakan energi pertempuran di tubuh tiga orang? Aku suka, jadi ayolah. Xiao Yan mencibir, langkah kakinya mengangkang dalam sekejap, dan semangat juang yang tak ada habisnya muncul. Dengan tambahan semangat juang hantu mayat hidup dan peningkatan armor api suci, kekuatan tempur Xiao Yan sedikit menakutkan, seperti agung dan agung. Laksamana teror. Bagi Xiao Yan, cara terbaik untuk meningkatkan kekuatannya adalah dengan bertarung, dan ini adalah pertarungan lompatan. Namun, jika dia ingin melangkah ke reinkarnasi, dia mungkin membutuhkan kesempatan yang lebih besar, jadi Xiao Yan tidak memiliki cara yang lebih nyaman untuk sementara waktu.
Kekuatan fusi, elf, binatang Lei-Si. Suara tiga orang itu sangat rendah, dan setelah bernafas, tiga api coklat muncul, berkumpul, dan langsung memanggil sosok raksasa di kabut. Di langit ruang formasi, ada awan petir perak yang ganas dan bersiul, dan makhluk luar biasa perlahan keluar dari awan petir, dan setiap gerakan membuat ruang formasi di sini sedikit bergetar, seperti selembar kertas tipis yang akan benar-benar runtuh kapan saja, waktu rusak secara umum. Binatang Lei-Si bermandikan guntur yang bergejolak, sekuat griffin. Di atas Surai, kekuatan guntur yang tak berujung memenuhi mata, seolah-olah Master Guntur mendominasi semua kehidupan di sini. Guru. Karena itu masalahnya, Lei. Xiao Yan meraung, dan api suci dan kekuatan lain di seluruh tubuhnya ditarik secara langsung. Petir abu-abu itu seperti belenggu energi, langsung muncul di kulit Xiao Yan. Petir abu-abu baru saja muncul, dan binatang Lei-Si di atas langit benar-benar terangkat. Kepala arogan itu mengeluarkan raungan yang menakutkan. Perasaan itu seperti guntur di tubuh Xiao Yan memprovokasi binatang Lei-Si sebagai otoritas tertinggi dari roh energi guntur. Binatang Lei-Si menyatakan perang terhadap Xiao Yan. Bagaimana bisa? Wajah ketiga pria peri itu sangat jelek. Melihat jejak guntur abu-abu di tubuh Xiao Yan, kelopak mata mereka berkedut hebat, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Kekuatan guntur tingkat itu bahkan lebih kuat daripada binatang Lei-Si. Binatang Lei-Si adalah makhluk yang sangat tirani di antara makhluk atribut guntur, dan ada sangat sedikit guntur yang dapat melampaui kekuatan gunturnya sendiri. Lei Di mengundang, Xianju, bola petir. Xiao Yan meraung marah, dan di matanya yang gelap ada kilatan petir abu-abu yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, kekuatan guntur di seluruh langit dengan cepat mendekati tubuh Xiao Yan. Satu demi satu suara guntur teredam keluar dari tubuh Xiao Yan, dan ketiga pria elf itu tiba-tiba melihat guntur abu-abu yang sangat terang meletus di atas tubuh Xiao Yan. Aliran panik di dalam tubuh tidak menyebabkan kerugian. Bahkan di bawah terik dan lembab kekuatan ini, tubuh Xiao Yan menjadi sangat kuat. Guntur bergulir yang tak terhitung jumlahnya, guntur yang jatuh, semua samar-samar berkumpul ke arah telapak tangan Xiao Yan. Matahari abu-abu kecil yang terbit, mengandung fluktuasi seperti menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menyeduh. Lei Simon, serang. Melihat gemuruh matahari abu-abu yang sangat aneh di tubuh Xiao Yan, aura kekuatan di dalamnya benar-benar membuat kelopak mata mereka bertiga bergetar hebat, dan mereka akan memiringkan semua kekuatan ke tubuh binatang Lei-Si. Di antara mereka bertiga, orang yang tirani tidak sendirian, tetapi kekuatan gabungan dari ketiganya. Ho, binatang Lei-Si melangkah keluar, dan kemanapun guntur menggelinding pergi, kehampaan mau tak mau berputar, dan seluruh tubuhnya sangat cepat, seperti matahari guntur yang membunuh Xiao Yan. Namun, Xiao Yan menemukan bahwa stabilitas ruang di sini sangat menakutkan. Jika serangan tingkat ini dilakukan di benua Dodi, kekosongan akan sudah runtuh, tetapi hanya ada perubahan seperti itu di tempat ini. Itu bisa terlihat bahwa ini disebut langit stabilitas ruang laut. Setengah jalan, Surai Lei-Si binatang itu berdiri, dan kekuatan guntur menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya meraung melewati Xiao Yan tepat di bawah. Guntur perak itu seperti langit penuh bintang, turun dari langit, membawa aura yang sangat tajam dan melumpuhkan. Retakan, guntur di tubuh Xiao Yan bergetar, dan kemudian kekuatan yang tersisa dari bola petir yang muncul di telapak tangannya tiba-tiba terbang ke langit, dan serangan ekstra dari binatang Lei-Si dengan mudah hancur. Sisanya adalah konfrontasi nyata antara keduanya. Ledakan. Setelah sekejap mata, serangan Xiao Yan muncul. Di seluruh ruang formasi, cahaya berlama-lama di bola petir abu-abu. Di lengan Xiao Yan, bola cahaya abu-abu yang tidak lebih dari 1 inci seperti jantung, berdengung. Ning melompat. Setiap kali berdetak, binatang Lei-Si di atas langit menjadi marah. Retakan. 2 serangan mengikuti satu demi satu, dan ruang formasi goyah. Ledakan. Suara guntur yang memekakkan telinga muncul sepenuhnya, dan segera semua orang melihat bahwa, di atas bola petir seperti hati, tiba-tiba ada garis abu-abu guntur abu-abu yang tak terhitung jumlahnya yang muncul seperti rantai, dan mereka berisi kekuatan guntur yang sangat keras, mengetuk Lei-Si. Tubuh binatang itu terikat erat. Terikat oleh guntur abu-abu yang aneh ini, dan bahkan bola guntur di telapak tangan Xiao Yan memancarkan aura yang sangat rakus. Lei-Si bisa akhirnya menyadari bahaya Xiao Yan, tapi sayangnya sudah terlambat. Tunggu. Binatang Lei-Si terikat,
dan serangan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Tepat ketika Xiao Yan hendak mencekik yang terakhir, inti guntur yang biasanya tenang di tubuhnya tiba-tiba berubah, dan aliran guntur abu-abu yang stabil meledak, mendorong tubuh Xiao Yan untuk berhadapan, guntur dengan cepat. Si bis mendekat. Perasaan itu seperti mengingini kehidupan binatang Lei-Si. Mungkin, kekuatan guntur di tubuhnya. Ledakan. Sebuah suara memekakkan telinga muncul, dan sosok Xiao Yan, di bawah kendali Grey Thunder, langsung mendekati Lei-Si bis. Orang gila ini. Bunuh dia. Pada saat ini, niat membunuh di mata ketiga orang itu berfluktuasi, dan kekuatan yang tak ada habisnya seperti lautan luas, mengamuk. Jari peri, segel surga suci, palem roh api. Dengan tiga suara yang luar biasa kokoh, mereka menyerang Xiao Yan di ruang formasi dengan backhand mereka, di atas pancaran energi, ada aura kematian yang kuat mengalir. Adapun Xiao Yan di atas langit, matanya sedikit tertutup saat ini. Kekuatan bola petir di atas telapak tangannya redup, dan semua energi di Lei-Si bis yang tidak bergerak perlahan disuntikkan ke Xiao Yan di bawah perhatian semua orang. Tubuh Xiao Yan yang sudah garang dan lemah tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Mencicit. Tiga serangan sengit menghantam tubuh Xiao Yan dalam sekejap, tapi tidak meledak seseram yang dibayangkan. Guru, bagaimana mungkin? Kekuatan macam apa itu? Tiga pria elf menatap kosong pada sosok yang menjulang di langit. Pada saat ini, Xiao Yan tidak hanya dipenuhi dengan guntur abu-abu, tetapi bahkan lebih, jejak sisik naga Qian yang sangat kuno muncul, kekuatan telah meningkat hingga batasnya. Transformasi naga, skala dominasi. Di bawah pertahanan menakutkan yang sekilas ini, serangan ketiganya sama lemahnya dengan gelitik. Berhenti membuang-buang waktuku. Dengan lambaian besar tangan Xiao Yan, sosok Long Hua ditarik, dan lengan yang dikelilingi oleh guntur menjulur ke arah mereka bertiga pada saat yang sama, dan ular guntur yang sangat ganas keluar. Wong Bas. Tiga naga petir perak, merangkak dan berkelok-kelok, melilit ketiga pria peri hampir dalam sekejap mata, meledak dengan suara menakutkan yang menghancurkan bumi, membatasi kemampuan mereka untuk mengerahkan kekuatan dan rencana melarikan diri. Pergilah. Melihat bahwa binatang Lei-Si benar-benar diserap oleh Xiao Yan, dan mereka bertiga diserang oleh Xiao Yan, cahaya dingin muncul di pipi pria berjubah merah, dan suara dingin muncul. Meskipun kekuatan manusia ini lemah, begitu dia bertarung dengannya, kekuatan bertarung yang muncul dari tubuh yang tampaknya lemah, bahkan sebagai peringkat reinkarnasi, dia tidak berdaya. Masalah ini harus dilaporkan kepada Yang Mulia Putri Elis sesegera mungkin. Menarik, suara pria berjubah merah itu jatuh, dan tanpa ragu-ragu, mereka langsung berubah menjadi tiga sinar cahaya, menembus titik lemah ruang formasi, dan kecepatannya secepat kilat, membuatnya mustahil untuk dicegah. Kalian bertiga sangat cemas. Kemana Anda berencana pergi? Namun, sebelum mereka bertiga menerobos ruang formasi, kekosongan mulai menggeliat. Xiao Yan berjalan keluar dengan santai. Dia tersenyum dan melihat ketiga orang di sekitarnya. Manusia, jika kamu bergerak, berhenti bicara omong kosong. Setelah beberapa lemparan, Xiao Yan langsung membuat ketiga orang itu pingsan, dan guntur abu-abu membentuk rantai untuk mengikat mereka dengan kuat. Inti ember tipe guntur telah menyerap kekuatan binatang Lei-Si, dan tampaknya semakin indah. Kekuatan master formasi pertempuran juga perlu mengumpulkan prasasti para dewa. Pergi dan berkumpul dengan mereka dulu, aku harap Xiao Yi baik-baik saja. Setelah selesai berbicara, ruang formasi ditarik, dan Xiao Yan memimpin mereka bertiga ke belakang, hanya terhalang oleh ruang formasi. Jika tidak, gerakan pertempuran besar seperti itu pasti akan mengganggu pembangkit tenaga listrik lainnya. Tuan Xiao Yan. Ketika Jiu Xin melihat Xiao Yan berjalan dengan tiga sosok yang linglung dan menawan, dia merasa heran. Meskipun kekuatan gabungan dari ketiga orang ini menakutkan, itu tidak membuat gelombang di tanganku. Xiao Yan dengan santai melemparkan mereka ke mereka berdua. Ini semua adalah perselisihan internal di antara para elf. Kecuali benar-benar diperlukan, Xiao Yan tidak akan membunuh mereka. Meskipun ketiga orang ini dalam keadaan koma, kekuatan mereka sangat aneh. Atribut api ekstrim dari tiga orang akan bermutasi setelah penyatuan, dan mereka dapat memanggil makhluk guntur Lei-Si binatang. Dalam pertempuran pertama, sangat disayangkan untuk bertemu Xiao Yan. Guntur abu-abu di tubuh Xiao Yan adalah kekuatan Raja Guntur. Bahkan jika kekuatan Raja Petir adalah sumber terkecil, itu tidak sebanding dengan reinkarnasi semacam ini.
Kekuatan ilahi Tuan Xiaoyan memang luar biasa. Dikonfirmasi bahwa mereka bertiga baik-baik saja, tetapi mereka untuk sementara tidak sadar karena kekuatan yang besar, kata Simo sambil tersenyum. Berhentilah bergosip, aku datang kali ini untuk Xiao Yi, jadi bagaimana situasi Xiao Yi saat ini? Xiao Yan datang ke sisi Simo dan menatap pria yang disebut peri yang dijaga oleh Xiao Yi ini. Orang ini tidak berbeda dengan manusia elf biasa, dia memiliki telinga yang runcing dan hidung yang agak panjang, tetapi tubuhnya ditutupi dengan bekas luka, dan dia jelas telah mengalami pertempuran yang sangat menakutkan. Tuan, jangan berbohong. Situasi suku selatan kita mungkin genting sekarang. Putri Elis dari suku barat mengintegrasikan seluruh suku mereka dan mencoba menangkapku sekaligus. 3 orang di depan mereka adalah salah satu pusat kekuatan teratas di suku barat, 3 utusan Leiling. Ketiganya bersama-sama dapat bertarung melawan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi tingkat pertama. Pertempuran teratas dari suku selatan kita hanya memiliki 2 tetua, salah satu dari tingkat pertama dan yang lainnya dari reinkarnasi. Selain itu, pertempuran abadi bintang 8 seperti saya adalah sempurna. Dalam beberapa hari terakhir, ada banyak elf kuat dari suku barat tiba-tiba muncul di tepi suku kita. Tuan Yi menyebarkan kekuatan suku dan mencoba melacak jejaknya, tetapi dia tertangkap oleh tipuan suku barat. Simo menggelengkan kepalanya sedikit, dan ada nada menyalahkan diri sendiri dalam suaranya. Bagaimanapun, itu hanya immortal 8 bintang yang lengkap, dan tidak mudah untuk menahan mereka bertiga. Apakah Xiao Yi baik-baik saja? Hati Xiao Yan gelisah, tapi dia masih bertanya dengan suara yang dalam. Tuan Xiao Yi dan 2 tetua tingkat reinkarnasi duduk di suku, dan saya akan membawa orang dewasa ke sana. Saya mendengar bahwa Tuan Xiao Yi menyebut Anda untuk waktu yang lama. Ketika saya melihat Anda hari ini, itu benar-benar luar biasa. Simo menyeringai dan berkata, Xiao Yan lemah, tetapi setelah mengalahkan 3 utusan Leiling, tidak ada yang berani meremehkannya sekarang. Wah, tiba-tiba, ketika mereka bertiga akan bergerak, di langit yang jauh, suara dengungan keras yang tidak biasa keluar seperti tangisan elang yang renyah. Apa yang telah terjadi? Xiao Yan memperhatikan bahwa ketika suara dengungan ini keluar, ekspresi Jiuxin dan Simo di depannya tampak bermartabat. Ini adalah sinyal rilis suku kita. Aku takut seseorang akan datang. Tuan Xiao Yan, tolong ikuti saya. Simo tidak peduli tentang hal lain, tubuhnya melonjak, berubah menjadi meteor, dan hanyut ke arah suku mereka. 3 utusan Leiling diserahkan kepadamu. Aku akan mengambil Elsa. Pergilah. Xiao Yan mengambil Aisyah, dan di bawah kepemimpinan Simo, mereka menuju Nanlu. Tidak peduli siapa itu, jika itu tidak baik untuk Xiao Yi, dia akan menjadi orang pertama yang menolak. Di ruang besar lautan langit, areanya luas, warnanya berwarna-warni, dan seindah negeri dongeng di bumi, dengan roh peri yang berlama-lama. Pada saat ini, di dekat tanah paling selatan yang makmur di Laut Surga, udara di sini dipenuhi dengan bau mesiu dan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuat orang merasa penuh energi. Ledakan. Di atas ruang yang dilanda perang, sosok elf dari berbagai bentuk bertarung tanpa lelah, dan di tengah kejauhan, sebuah pulau yang sangat besar mengisolasi semua kekuatan, tetapi saat ini, situasi di dalam tampaknya tidak terlalu baik. Di pulau besar, energinya begitu menyesakkan sehingga seperti cairan kental. Sekarang, ada fluktuasi energi yang hebat keluar dari sini, dan ada juga gelombang kejut yang sangat dahsyat, yang membanjiri bagian pulau peri ini. Untuk suku, untuk Tuan Xiao Yi, ayo, bunuh semua musuh yang menyerang suku kita. Di pulau itu, cahaya darah terus muncul, dan raungannya tidak ada habisnya, tetapi itu masih tidak dapat mengubah situasi kekalahan. Tuan, para pejuang dari suku selatan sekarang semuanya ditangkap, dan hanya ada kurang dari 100 orang yang tersisa untuk melawan, termasuk 2 tetua reinkarnasi dan Tuan Xiao Yi, semuanya telah menyusut di Pulau Peri. Kami mencoba menekan Pulau Elf dengan kekuatan absolut untuk menangkap Tuan Xiao Yi, tetapi kami dibombardir oleh semacam api yang sangat kuno. Kekuatan semacam itu tampaknya adalah kekuatan api yang tersisa di tanda reinkarnasi pada Tuan Xiao Yi. Di tanah jauh di dalam hutan yang halus dan mulus, sebuah tim yang terdiri dari hanya 10 orang muncul di sini, tetapi dalam tim yang hanya terdiri dari 10 orang ini, orang-orang terlemah semuanya adalah dewa pertarungan bintang 8 yang terlambat. Bahkan untuk 3 lelaki tua pertama, fluktuasi yang muncul dari tubuh mereka sangat menakutkan.
Kekuatan semacam itu adalah reinkarnasi. 3 reinkarnasi. Ya. Lewati perintah saya untuk membawa semua tawanan dari suku selatan, Mor, Anda bertanggung jawab. Ada desas-desus bahwa Tuan Yi dari suku selatan adalah penguasa kebaikan dan kekuasaan. Kali ini, suku selatan dihancurkan oleh tipuan kecil oleh Yang Mulia Sang Putri. Aku ingin melihat apakah hidupnya sendiri lebih penting atau bawahannya lebih penting. Ada ekspresi percaya diri yang samar dalam kata-kata lelaki tua berkepala itu, dan dia tenang, seolah-olah semua ini hanya lelucon menurut pendapatnya. Ya, Tuan Ketua, pria elf yang dipanggil Mor oleh pria tua itu dengan hormat berkata. Peri api memiliki warisan yang dalam, dan mereka bukan orang luar, tetapi mereka bersaing untuk pemilihan. Wilayah Pulau Elf sangat besar, sekitar 100 mil jauhnya, tetapi sekarang dikelilingi oleh banyak pembangkit tenaga listrik suku barat, dan kompresinya hanya 1 kilometer. Di pinggiran Pulau Peri, ada sungai dengan aliran sekitar puluhan meter. Di atas sungai ini, api ungu yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama, dan setiap ketukan akan mencoba melewati sungai dan melangkah ke Pulau Peri. Tolak, sepertinya ini api ungu memiliki ancaman fatal bagi mereka. Pulau Elf dibungkus oleh lapisan penghalang energi, dan di sekitar tepi penghalang, lingkaran api ungu tetap ada, dan bagian surga yang tersisa dilindungi dengan ketat, dan bahkan dalam api ungu, ada peri yang menawan dan peri, angka, jika menjulang, di bawah kekuatan semacam itu, bahkan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi hanya bisa diredupkan. Tuan, minumlah beberapa pil obat untuk memulihkan kekuatanmu. Pada saat ini, di dalam Pulau Elf, di aliran gunung yang tenang, di samping seorang pria yang mengesankan, ada 2 sosok tua dan seorang wanita elf yang cantik dan berwarna-warni. Pria itu duduk bersila di atas batu, matanya mengandung semacam fluktuasi kuno, dan bahkan di antara alisnya, jejak api ungu membentuk tanda khusus dan misterius, berdenyut perlahan. Dengan tubuh ramping dan pipinya yang tampan, jelas terlihat ekspresi cemberut di wajahnya, tetapi sosok ini sangat akrab dengan Xiao Yan. Xiao Yi. Xiao Yi hari ini bukan lagi roh api baru seperti dulu, dengan pertumbuhan embrio api suci dan segel reinkarnasi, dan statusnya sudah menjadi komandan suku selatan dari 3 suku besar. Beberapa bertarung. Kirimkan pil untuk memulihkan energi pendendam, serta pil untuk memulihkan luka, bagikan kepada saudara yang terluka. Setelah Xiao Yi melihat sekeliling, dia melihat bahwa luka pada peri yang mengikutinya di belakangnya tidak optimis, dan rasa dingin yang langka muncul di matanya. Tuanku, situasinya dalam krisis sekarang. Nanti, kami akan mengumpulkan kekuatan semua orang untuk secara paksa menghancurkan kekosongan dan mengirimmu pergi dari lautan langit. Tampaknya setelah berpikir lama, kedua tetua samsara berbicara kepada Xiao Yi. Senior kedua, siapa kamu? Xiao Yi tercengang, dan ada aura pembunuh yang kuat di matanya. Kali ini, dia memang lalai. Suku Barat memalsukan informasi palsu, yang menyebabkan dia salah menilai, yang menyebabkan situasi yang tidak menguntungkan saat ini. Tuanku, Putri Elis mengirim pasukan dari suku Barat untuk menyerang kami, dan kami tertangkap basah. Apalagi, kekuatan pertempuran antara 2 suku kami tidak proporsional. Setelah Anda tertangkap, harapan terakhir dari suku selatan kami adalah dimusnahkan sama sekali. Selama kamu bisa membangunkan hal-hal yang telah lama tertidur di peri api, semua yang kita lakukan tidak sia-sia. Sayang sekali 2 suku lainnya melakukan tindakan yang tidak masuk akal untuk keegoisan mereka sendiri. Mereka jelas mengincar Anda, Tuan. Jika Anda ditangkap, Tuanku, kedua pemilih akan mengabaikan kehidupan dan kematian Tuan dan secara paksa merebut jejak reinkarnasi di tubuh Tuan, dan kemudian. Kedua tetua itu tampak murung dan khawatir. Di sisi lain, elf lain yang tidak jauh awalnya adalah pria dan wanita tampan, tetapi sekarang wajah mereka rusak, pakaian mereka berlumuran darah, dan ada bekas luka besar dan kecil di lengan dan tubuh mereka, yang sangat mengurangi pertempuran mereka, efektivitas. Jika aku pergi, maka kalian semua akan jatuh di sini sepenuhnya. Jangan membicarakannya lagi. Bahkan jika kita bertarung sampai prajurit terakhir, tidak akan pernah ada pengkhianat di suku selatan kita yang melarikan diri tanpa izin. Xiao Yi melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas. Ada rasa lega yang kuat di mata kedua tetua reinkarnasi, meskipun orang dewasa ini memiliki temperamen yang sangat baik dan tegas dalam membunuh, tetapi sekarang sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan. Saat semua orang berbicara,
suara keras muncul dari luar Pulau Elf. Apa yang telah terjadi? Xiao Yi buru-buru bangkit dan bertanya pada sekelompok penjaga elf di belakangnya. Hei, Tuan Xiao Yi, menurutmu apa ini? Tawa seram bergema langsung dari luar angkasa di luar Pulau Peri. Mencicit. Dengan sebuah suara, manusia elf Mor baru saja muncul di tepi sungai api ungu, tubuhnya langsung terangkat ke udara, dan dengan lambaian telapak tangannya, dua sosok sekarat muncul dari kehampaan. Napas kedua pria itu sangat lemah, dan belenggu elf itu dengan erat mengikat sosok mereka. Itu, yang kedua dari tiga pengawal Tuan Xiao Yi. Orang gila ini. Lusinan elf di Pulau Elf melihat ini, tinju mereka saling bergesekan, dan mata mereka memerah tanpa sadar. Berlututlah untukku. Pria elf Mor, yang muncul di belakangnya, memiliki jejak penghinaan di bibirnya, dan kemudian menjentikkan jarinya, menusuk pergelangan kaki kedua pria itu, dan darah mengalir keluar tak terkendali, tampaknya sengaja memprovokasi Xiao Yi. Mor, jangan pergi terlalu jauh. Markas besar dulu memiliki aturan yang jelas bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi dalam pertempuran internal. Kamu mencoba memprovokasi otoritas markas para peri api. Di Pulau Elf, wanita elf di samping Xiao Yi meraung, dan kemarahan yang kental mengalir seperti letusan gunung berapi. Hei, peraturan yang diumumkan oleh markas sangat melarang jatuhnya korban. Aku melakukan ini hanya untuk memberi pelajaran kepada beberapa orang bodoh, jadi masuk akal. Ada desas-desus bahwa Panglima Suku Selatan, Tuan Xiao Yi, adalah tuan yang cerdas, tetapi sekarang tampaknya namanya tidak nyata. Aku menghitung sampai 3. Jika aku tidak muncul, aku akan membunuh mereka berdua. Untuk kemenangan yang mulia, bahkan jika saya menanggung kejahatan, itu bukan ide yang buruk. Mor mencibir dan berkata, kekosongan di sekitarnya sedikit bergetar, seolah-olah itu mengandung semacam kekuatan yang menakutkan. 1. Suara panjang terdengar, menyengat para elf di Pulau Elf. Suara itu lebih seperti bel kematian. Begitu mencapai ranah, saya takut. Tuan, Anda tidak bisa pergi. Ini jelas konspirasi. Kedua tetua Samsara berkata dengan suara gemetar, mereka sangat mengenal hati Xiao Yi. Sekarang, apakah ada cara lain yang lebih baik? Xiao Yi bangkit, api ungu menyebar sedikit ke seluruh tubuhnya, dan muncul sesosok hantu wanita cantik. Meski begitu, tidak bisa menyembunyikan rasa lemah di tubuh Xiao Yi. 2. Retakan. Ketika dia menghitung sampai 2, telapak tangan Mor berguling, dan sekelompok api coklat muncul. Kemudian, tanpa penutup, itu jatuh langsung ke jiwa kedua pria peri. Sentuhan menyakitkan membuat wajah mereka terdistorsi. Tampaknya itu akan benar-benar hilang, jatuh kapan saja. Dewasa, ayolah, ini konspirasi. Tinggalkan kami sendiri. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi bawahan Anda dalam kehidupan ini. Penghancuran diri, kemuliaan peri. Keduanya saling memandang, dan kemudian semburan cahaya menyilaukan muncul di seluruh tubuh mereka, dan kebenaran muncul, secara tak terduga ingin menggunakan penghancuran diri untuk meringankan situasi sulit saat ini. Mau meledakkan dirimu sendiri. Ini tidak semudah itu. Tanda peri, tekan aku. Mor mendengus dingin dan menekan asal elf gelisah di dua orang di antara tangannya. Tiba-tiba, energi menyilaukan dan kekerasan di ruang sekitarnya tenang di bawah perhatian semua orang. Sepertinya yang disebut Mingzu akan mengabaikan hidup dan matimu pada saat-saat kritis. Kalau begitu, lebih baik berada di bawah komando putri kita. Suara sarkastik Mor tidak pernah berhenti, seolah-olah dia sengaja memancing kesabaran Xiao Yi dan yang lainnya. Tuan, ini, bagaimana dengan orang dewasa? Kedua tetua reinkarnasi dan wanita elf itu melihat ke belakang bersama-sama, tetapi menemukan bahwa sosok Xiao Yi menghilang dalam sekejap. 3. Di akhir suara, energi luar biasa keluar dari tubuh Mor, seperti bila energi menyilaukan yang menempel di telapak tangannya, dan serangan Shenleng memotong pergelangan tangannya di leher keduanya. Bawahanku, tidak mudah bagimu untuk menghina seperti ini. Sebuah suara ringan, samar-samar muncul dari celah kecil di atas penghalang energi Pulau Elf, bergema seperti guntur, memenuhi pikiran pembangkit tenaga elf yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, sosok ramping melintasi ini, bahkan serangan Mor dipatahkan oleh kerja tim. Benar saja, dia adalah seorang master, tapi... Segel luar angkasa. Mor mengangkat telapak tangannya, senyumnya yang tak terbatas tidak tersamarkan, dan aura luar angkasa yang mempesona langsung melompat melintasi sungai api ungu, menghalangi retret di belakang Xiao Yi.
Pimpin Xiao Yi dan hentikan retretnya. Ini adalah tujuannya. Kalau begitu kamu bisa mencoba. Api ungu di mata Xiao Yi meraung keras, niat membunuh yang kuat meresap dari tubuhnya, dan amarahnya ditekan hingga batasnya. Orang-orang suku barat ini sangat omong kosong. Jika kamu terus menjadi kura-kura dengan kepala yang mengecil, kami semua tidak bisa membantumu. Sayang sekali. Jika kamu tidak tahan, kamu akan membuat rencana besar. 3 orang dewasa akan menyerahkannya kepadamu. Mor mencibir, kekosongan di sekitarnya tampaknya runtuh oleh kekuatan yang sangat menakutkan, dan 3 aura yang sangat menakutkan muncul. Hehe, Xiao Yi, ayo kita tangkap. 3 lelaki tua yang kuat muncul samar-samar, dan ada garis-garis tertentu di wajah-wajah tua itu, yang sangat misterius, tetapi tidak peduli siapa mereka, nafas yang terkandung dalam tubuh mereka sama sekali tidak sebanding dengan orang-orang biasa. 2 puncak peringkat reinkarnasi, yang pertama dari peringkat reinkarnasi pertama, warisan sejati suku barat. Kepala suku barat, 2 tetua reinkarnasi. Kamu benar-benar memandangku. Xiao Yi berkata dengan senyum tipis, nyala api ungu di matanya menjadi semakin intens, dan bahkan tanda reinkarnasi di tengah alisnya menunjukkan kehangatan yang lembut. Pergi, tangkap dia hidup-hidup. Suara kepala tua itu jatuh, dan 2 reinkarnasi di sekitarnya menua menjadi 2 sinar cahaya, dengan cepat mengejar dan membunuh Xiao Yi, melintasi kekosongan di sepanjang jalan, memunculkan api coklat, mengguncang dunia. Retakan. Dengan keras, ketika serangan 2 tetua samsara dari suku barat mendekati Xiao Yi, ledakan riak energi tiba-tiba muncul. Tuanku, aku bersedia bersumpah untuk mengikuti tuanku. Membunuh. Kedua tetua reinkarnasi di suku selatan memimpin, semua pria elf yang tersisa muncul, dan wanita elf itu menemani Xiao Yi dari awal hingga akhir, seolah melindunginya. Pergi, menabrak, konfrontasi yang menakutkan dimulai, dan asap mesiu yang tak ada habisnya memenuhi kekosongan di sini. Jika itu masalahnya, maka biarkan aku menangkapmu sendiri. Teknik rahasia elf. Suara kepala suku barat terdengar, dan semburan api coklat muncul dari seluruh tubuh. Wong Bas. Suara dengungan terdengar, dan tubuh kepala suku tenggelam ke dalam kehampaan. Ketika Du muncul, dia sudah datang ke sisi Xiao Yi beberapa meter jauhnya, memegang pedang yang menyala dan membunuh titik kunci Xiao Yi. Api ungu melonjak di mata Xiao Yi, melilit telapak tangannya, dan melawan langsung terhadap pedang menyala dari kepala yang lebih tua. Retak. Sebuah suara. Reinkarnasi tingkat pertama benar-benar luar biasa. Xiao Yi berpikir begitu di dalam hatinya, dan pada saat yang sama, tubuhnya bergetar dan mundur dengan cepat, dan kekuatan di tubuhnya menjadi bergejolak dan berguling. Jelas, setelah pertarungan sederhana, Xiao Yi telah terganggu oleh apa yang disebut aura kepala suku di tubuhnya. Setelah kekuatan di tubuh Xiao Yi diguncang dengan satu pukulan, kepala peri tampak malas, dan dengan tembakan biasa, beberapa sinar energi muncul di sekelilingnya, dan napas itu mengandung kekuatan mengerikan yang tak tertahankan, dan kemudian tanpa kecuali, dia memukul dan datang untuk menyelamatkan di pembangkit tenaga elf Xiao Yi. Kekuatan mereka hampir mencapai tingkat keabadian pertempuran bintang 8, dan betapa kejamnya mengenai tubuh oleh serangan tingkat reinkarnasi, tubuh runtuh dengan keras seperti kejang. Serangan tingkat reinkarnasi sangat merusak bagi para pejuang elf yang mendukung Xiao Yi. Yang lebih lemah tertutup kabut darah, dengan noda darah di kulit mereka, dan mereka yang lebih kuat dan lebih kuat, tubuh mereka juga mundur dengan cepat. Tubuh para prajurit elf digital jatuh ke tanah seperti bunga jatuh dan pohon willow. Retakan. Kedua tetua reinkarnasi di suku selatan tahu bahwa sekarang kekuatan suku selatan tersebar, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi lawan mereka. Segera, kekuatan itu terkejut, dan 2 pembangkit tenaga reinkarnasi dari suku barat langsung terguncang kembali, diam-diam bekerja sama untuk membangun lorong luar angkasa yang dalam. Saluran luar angkasa. Alis kepala itu mengerutkan kening, dan matanya tertuju pada awan hitam di belakang 2 tetua reinkarnasi. Di awan hitam, kekuatan ruang yang sangat agung muncul, yang jelas merupakan saluran yang menghubungkan dunia luar. Lina, bawa orang dewasa pergi, lautan langit saat ini tidak bisa ditinggalkan. Kedua tetua reinkarnasi mati-matian menolak serangan banyak pejuang peri, sidik jari berubah seperti kilat, dan saluran luar angkasa menjulang di awan hitam. Tuan, ikut saya. Lina mengabaikan nyala api ungu Xiao Yi yang naik, mengulurkan tangannya yang ramping, menarik Xiao Yi secara langsung, dan tersapu ke dalam awan hitam. Lina,
Terima kasih. Tetapi, seorang pria dan seorang pria harus membawa pedang setinggi 3 kaki dan membuat prestasi yang tak terhapuskan. Aku tidak bisa pergi. Saat berbicara, di tubuh Xiao Yi, api ungu yang mengepul jatuh seperti guntur, menghiasi seluruh ruang. Kenapa kamu berdiri diam? Ayo! Kedua tetua reinkarnasi meraung putus asa, kekuatan di tubuh mereka hampir layu, dan mereka meraung saat mereka melihat Xiao Yi dan Lina tidak bergerak. Ingin pergi. Bagaimana bisa begitu mudah? Kepala tua melihat kesempatan untuk menembak, dan energi bergejolak yang luar biasa meledak dengan ganas ke Xiao Yi dan awan luar angkasa. Energi mengerikan yang terkandung di dalamnya, jika itu mengenai orang kuat, bahkan samsara hanya akan sedih. Pergilah. Xiao Yi menarik keluar wanita elf Lina di sampingnya, dan segera tubuhnya bersentuhan dengan akibat dari serangan sebelumnya. Xiao Yi menderita pukulan berat ini. Seteguk darah menyembur keluar, wajahnya sangat pucat, dan api ungu di sekujur tubuhnya menjadi redup. Ini hanya akibatnya, dan itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika serangan yang sebenarnya jatuh, saya khawatir. Lakukan, bunuh semua orang di sini. Kepala suku tua memimpin dalam menyerang, dan saat telapak tangan berguling, kekuatan mengerikan menyerang puluhan prajurit peri yang masih bertahan dengan keras kepala. Ziji Tianying. Xiao Yi menyaksikan semburan energi yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, tanda reinkarnasi di antara alisnya bersinar terang, dan bayangan raksasa langit yang indah menyelimuti semua prajurit peri. Mencicit. Meskipun Xiao Yi memiliki peningkatan segel reinkarnasi, pertarungan bintang 8 saja yang memiliki kekuatan sempurna, dan masih harus melindungi begitu banyak pria kuat, bayangan jiwa besar runtuh dan terbuka hampir seketika di bawah invasi kekuatan mengerikan ini. Tubuh Xiao Yi, di bawah invasi tekanan besar dan kekuatan destruktif ini, mulai berputar, dan darah melonjak dengan panik, merembes keluar dari telinga, hidung, pori-pori, del. Sialan, apakah kamu akan mati? Melihat semakin dekat dan semakin dekat ke balok kematian, tubuh Xiao Yi sulit untuk digerakkan, dan dia hanya merasakan guratan rasa sakit yang tragis di sekujur tubuhnya, menyebabkan wajah Xiao Yi Junmei memiliki tampilan muram yang tebal, dan raungan rendah terdengar. Di kejauhan, binatang buas yang menyala ribuan meter, di bawah kendali tanpa ekspresi dari kepala lama, dengan cepat menyerang Xiao Yi. Dalam pertempuran semacam itu, satu-satunya hal yang menunggu semua orang adalah kehancuran. Dewasa. Tuan Xiao Yi. Banyak prajurit elf di bawah perlindungan kekuatan Xiao Yi menyaksikan Xiao Yi dalam krisis seperti itu, pori-porinya membengkak, darah menyembur tak terkendali, matanya merah, dan mereka bersumpah untuk melawan bajingan ini seumur hidup dan mati. Di antara klan Fire Elf, ada banyak cabang sejak zaman kuno, jika bukan karena kepemimpinan dan kepemimpinan Xiao Yi, orang-orang di suku selatan mereka akan benar-benar dimakan oleh dua suku lainnya. Dewasa. Tidak. Tubuh wanita elf Lina melonjak, dan dia merangkak di samping Xiao Yi dalam sekejap. Dia adalah orang pertama yang menyadari bahwa nyala api ungu di tubuh Xiao Yi tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Tubuh lembut itu tiba-tiba bergegas menuju Xiao Yi. Ada suara tersedak tebal. Lina, biarkan aku pergi. Kulit Xiao Yi berubah drastis, tetapi semua kekuatan di tubuhnya mendidih pada waktu yang hampir bersamaan. Dengan tingkat fluktuasi kekuatan itu, tidak ada cara lain selain penghancuran diri. Dengan segel reinkarnasi, api ungu dan kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri dari 8 bintang dewa abadi, saya khawatir itu cukup untuk menghancurkan dunia. Yi kecil, apakah kamu ingat sumpah yang kamu buat padaku di awal? Aku tidak akan membiarkanmu mati tanpa perintahku. Mata Lina merah, dia dengan paksa menahan isak tangisnya, mengangkat telapak tangannya yang halus, dan meraih pergelangan tangan Xiao Yi dengan kejam, mencoba menghentikan penghancuran diri Xiao Yi. Jangan khawatir, aku berjanji padamu sesuatu, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Tapi aku khawatir itu akan terjadi lain kali. Suara Xiao Yi luar biasa lembut, tapi aura di tubuhnya seperti kawah gunung berapi, akan memuntahkan. Semua orang melihat bahwa tubuh Xiao Yi mulai membengkak dan menggeliat, dan api ungu menyapu, membakar seluruh pulau peri, membentuk cahaya ungu yang indah, yang berisi fluktuasi mengerikan yang tak terlukiskan. Kamu pembohong besar. Lina menangis dan matanya merah. Dia ingin melepaskan diri dari pengekangan kekuatan Xiao Yi, tapi dia tidak punya pilihan selain merasakan dorongan lembut di tubuhnya, yang mendorong mereka semua ke awan di angkasa.
Dengan tindakan seperti itu, Xiao Yi ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk memblokir serangan ketua yang lebih tua dan melindungi mereka semua dari sini. Untuk menukar hidup Anda sendiri untuk kelangsungan hidup seluruh suku benar-benar seorang master. Tapi hari ini, tidak peduli seberapa kuat kamu tidak bisa lepas dari nasib buruk. Cahaya dingin melintas di mata kepala tua itu, tetapi dia sangat tidak tahu malu tentang apa yang dilakukan Xiao Yi. Kecepatan tubuhnya secepat kilat, dan pola cahaya dengan pola coklat yang sedikit berkedip melonjak di telapak tangannya, menembak Xiao Yi. Ledakan. Xiao Yi mengerahkan semua kekuatannya secara ekstrim, mencoba mengirim orang-orang lainnya keluar dari sini, tetapi di hadapan telapak tangan kepala yang menakutkan, seluruh orang tampak sangat muram, dan ada aura kematian yang tertinggal darinya, dia mati. Pertahanan Xiao Yi yang tampaknya menakutkan dan energi menakutkan yang dihasilkan pada malam penghancuran dirinya tidak menghentikan kepala tetua untuk satu nafas. Kekosongan berdengung. Off. Dengan suara, di bawah ancaman serangan yang menakjubkan ini, tubuh Xiao Yi tiba-tiba menjadi sedingin es, garis keturunannya langsung mengeras, kesadarannya mulai kabur, dan nyala api ungu yang terkandung dalam jejak reinkarnasi bahkan lebih liar melonjak. Itu sepertinya saat berikutnya itu akan benar-benar meledak. Pada saat ini, kekosongan di sekitar Xiao Yi tiba-tiba retak terbuka, dan objek Qian dengan cepat memperbesar bidang penglihatan semua orang, menyelubungi Xiao Yi. Dengan perlindungan benda ini, tekanan Xiao Yi sangat berkurang. Bang bang bang. Ketua tua itu menamparnya dengan telapak tangan, tetapi serangan tingkat reinkarnasi yang cukup untuk dengan mudah melenyapkan Xiao Yi seperti memukul batu yang keras kepala, tanpa riak energi, dan bahkan menyebabkan ketua menyebar dari telapak tangannya. Rasa sakit dari gelombang kejut. Apa? Kepala tua itu memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia hanya merasa bahwa objek Qian yang muncul di sekitar Xiao Yi jauh melebihi imajinasinya. Tubuhnya dengan cepat mundur dan matanya terus melihat sekeliling. Orang yang dapat menunjukkan tingkat pertahanan ini adalah dengan tidak berarti generasi yang sederhana. Tuan Kepala, menurut transmisi suara para penjaga, tampaknya seseorang bergegas ke sini dengan kecepatan tinggi. Identitasnya tidak diketahui. Di antara mereka, ada juga salah satu dari 3 pengawal utama Xiao Yi, sosok Simo. Tapi penjaga yang kami kirim untuk menjaga suku selatan semuanya pingsan. Perkiraan konservatif, pendatang harus menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi, dan itu adalah penguatan suku selatan. Penjaga elf yang mendekat tampak bingung, dan melihat kehampaan di sekitarnya dengan kewaspadaan. Tentara suku selatan telah ditangkap dan dikendalikan oleh kami, dan tidak ada bala bantuan lain sama sekali. Aneh. Berhenti untukku. Ketua tua melambaikan tangannya dan menghentikan pertempuran di sini, karena dari lingkaran biru, ternyata itu adalah ketakutan yang telah lama hilang. Nak, mati. Mendengar kalimat seperti itu, Mor tidak menganggapnya serius, dia sangat ingin memberikan kontribusi, dan langsung mengosongkan sosok itu, membunuh Xiao Yi secara langsung. Menurutnya, item Qian di sekitar Xiao Yi tampaknya hanya penghalang pertahanan yang sepele. Selama dia menangkap Xiao Yi sendiri, itu adalah jasa pertama. Jasa dan kesempatan seperti itu tidak selalu tersedia. Kebencian. Melihat Mor menyerang, Xiao Yi menanggapi dengan dingin. Dalam keributan melawan Qi di tubuhnya, dia hanya bisa menempelkan api ungu ke kulitnya untuk membentuk kasa energi. Dia mencoba melawan, dan kekuatan penghancuran diri juga menjadi sunyi. Tampaknya item Qian di depanmu agak mirip dengan cangkang kura-kura, dan ada aura yang agak familiar di atasnya. Apa itu? Mati. Mor menangkap bentuk cakar elang, dan serangan yang menakjubkan menyapu Xiao Yi. Senyum di sudut mulutnya seperti jantung orang gila yang berdebar-debar. Retakan. Kamu tidak bisa dianggap peri api jika kamu menggunakan tangan hitam. 2 aliran cahaya tiba-tiba melintas dari kejauhan, dan tubuh Mor, seperti bola, ditendang keluar oleh sosok Qian, 1000 kilometer jauhnya, dan suara tulang pecah, di bagian langit dan bumi ini. Luar biasa keras. Pada saat ini, para penonton mati diam. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang dapat membuat pembangkit tenaga listrik lengkap 8 Star Fighting Immortal Perfection bermain seperti semut dengan 1 kaki, kesakralan macam apa ini? Off. Mor ditendang keluar ratusan meter oleh Xiao Yan tanpa tindakan pencegahan. Dia dipenuhi bekas luka, dan bahkan hidupnya dalam bahaya, menyebabkan banyak prajurit elf di suku barat menjadi takut. Kapan pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan muncul dari suku selatan ini?
Dan hampir 100 orang yang tersisa di suku selatan juga penuh dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya, siapa adegan tiba-tiba ini. Pada saat ini, kedua belah pihak menghentikan serangan mereka pada saat yang sama, menatap langit tidak jauh dari Pulau Peri, suara angin yang kencang muncul, ditemani oleh seorang pria berbaju hitam tipis. Sosok yang tampaknya kurus, tetapi kekuatan yang terkandung dalam tubuh membuat semua orang merasa merinding. Perubahan mendadak membawa beberapa perubahan halus pada pertempuran yang tidak menegangkan ini. Tidak hanya suku barat yang menyerang dan yang lainnya tampak bingung, tetapi bahkan orang-orang di suku selatan terkejut saat ini, sepertinya mereka tidak tahu tentang semua ini, dan itu jauh di luar dugaannya. Semua orang tidak berani bertindak gegabah, dan menatap sosok kurus yang muncul di atas langit. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh mereka tidak pernah terdengar sebelumnya, dan paksaan yang dibawa oleh yang tak terlihat membuat hati para pejuang peri api ini bergetar, berdiri. Buat kamu berani. Melihat tidak ada yang terjadi pada Xiaoyi, wajah Lina merasa sedikit lega, dan dia segera membuka tangannya dan dengan kuat melindungi Xiaoyi di depannya. Tindakan semacam ini membuat orang melihat bahwa hubungan antara keduanya tidak terlalu baik, tidak biasa. Hei, Nona, sekarang saya adalah panglima tertinggi dari suku selatan kita. Pada saat ini, Xiaoyi juga tidak berdaya dan hanya bisa berkata dengan wajah sayang, tetapi dia juga sangat terkejut. Adegan tiba-tiba ini tampak familiar. Aku tidak peduli, aku tidak peduli. Lina masih melakukan caranya sendiri, dia cemberut dan berkata, aura elf gadis ini lebih tirani daripada wanita elf lainnya, meskipun kekuatannya lemah, statusnya mungkin tidak rendah. Bayangan hitam tipis datang dalam sekejap mata, tepat saat dia muncul di sini, dia melihat sekeliling dengan acuh tak acuh. Dari mana manusia itu berasal? Tidak dapat menemukan kematian. Dua prajurit roh kesempurnaan abadi pertarungan bintang 8 di samping kepala suku barat meraung ke Xiaoyan. Begitu mereka selesai berbicara, mereka meraung ke arah Xiaoyan dengan satu pukulan dan satu tendangan. Kekuatan yang menakutkan benar-benar membuat energi dunia ini pingsan. Gelisah. Tuan, hati-hati, keduanya adalah kekuatan sempurna dari bintang 8 Douxian. Xiaoyi hanya merasa bahwa pria berjubah hitam di depannya memiliki aura yang sangat familiar, dengan jubah hitam yang menghalanginya, dia tidak dapat menentukan identitas aslinya, jadi dia hanya bisa mengingatkannya dengan keras. Di belakang Xiaoyan, bayangan jiwa yang kejam muncul, dan segera tinjunya mengepal menjadi bekas cakar. Api kuning bertahan, dan bekas cakar itu melambai, langsung menghadap kedua prajurit peri dan membawa mereka pergi. Retak, sebuah suara, pukulan yang tampaknya menakutkan dari dua prajurit elf itu secara paksa digenggam oleh jejak kaki kuning Xiaoyan dan menghilang. Sisi, bahkan jejak rasa sakit yang membakar tetap ada di pipi mereka berdua secara permanen. Yang mulia, ini adalah tanggung jawab peri api saya, dan saya harap. Melihat pemandangan ini, dua pembangkit tenaga reinkarnasi di samping kepala tetua melangkah maju, dan peringatan dalam suara mereka sangat jelas. Wong Bas. Jubah hitam di atas tubuh pria berjubah hitam itu langsung terbakar oleh api kuning, dan kemarahan tak berujung menyebar dari mata gelap. Keluar dari sini. Nyala api suci berlama-lama ditinju, dan meninju dua orang di depannya dengan satu pukulan. Dentang. Ketika dua tetua samsara melihat ini, mereka menembak pada saat yang sama dan memulai pertempuran dengan Xiaoyan. Ketiganya terjalin seperti tiga batu yang keras kepala, tetapi kekuatan yang menguap dari tinju Xiaoyan membawa angin kencang yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, menyebabkan dua tetua reinkarnasi terlihat sangat jelek. Jika itu hanya kekuatan menakutkan di atas kepalan tangan, tidak sulit bagi dua tetua reinkarnasi untuk menghadapinya, tetapi api kuning yang terkandung dalam kepalan tangan baru saja muncul, dan seluruh kekosongan terbakar menjadi ketiadaan, dan yang menakutkan, aura yang terkandung di dalamnya membuat orang-orang hati mereka sangat serius, sehingga mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk dipukuli oleh Xiaoyan. Guru, orang ini, melihat bahwa api aneh dan kekuatan suci yang besar benar-benar membalikkan kedua tetua samsara, semua orang terkejut. Kalian, biarkan aku menemukannya dengan mudah. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah menciptakan gerakan yang sangat besar yang mengejutkan banyak pembangkit tenaga listrik di suku barat, tubuh Xiaoyan diam-diam mundur, menyapu ke sisi Xiaoyi, menepuk pundaknya, dan senyum di sudut mulutnya sangat hangat. Anda, Lina melihat tindakan Xiaoyan,
Tetapi ketika dia melihat Xiao Yi yang selalu sombong, dia tidak menolak, dan keraguan muncul di wajah kecilnya. Yo, nak, jaga dirimu dari pencurian. Kakak ipar ini cukup baik. Hahaha. Tindakan kecil Lina tentu saja tidak bisa lepas dari persepsi Xiao Yan, dan Xiao Yan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kakak kedua, kamu. Xiao Yi tampak kosong, tetapi suaranya penuh dengan kelelahan. Entah sejak kapan, selama Xiao Yan ada di sisiku, aku akan merasa sangat nyaman. Meski langit runtuh, aku tidak takut. Meski sekarang aku tidak seperti dulu lagi, tapi perasaan ini masih ada. Lagi pula, jika bukan karena berbagai tindakan Xiao Yan, saya khawatir Xiao Yi hari ini masih terlihat seperti roh api, dan pada saat itu Xiao Yan, Xiao Yi dan Long Yi adalah saudara seusia satu sama lain, jadi ada pemandangan ini. Kalian istirahat yang baik, selanjutnya, serahkan padaku. Xiao Yan tersenyum santai, tubuhnya mengangkang di depan mereka berdua, ekspresi percaya dirinya tidak diragukan lagi terungkap. Adapun Xiao Yi, dia memiliki perlindungan tubuh bagian bawah, kecuali monster undead tua di keluarga peri api bergerak, pembangkit tenaga listrik reinkarnasi yang telah muncul sekarang, tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Siapa ini? Digoda oleh Xiao Yan seperti ini, rona merah jarang muncul di wajah cantik Lina, seperti awan yang terbakar, tapi dia sangat bahagia. Ini adalah saudara keduaku, Xiao Yan. Xiao Yi menggaruk kepalanya dan menyeringai, dalam suaranya, ada senyum lega yang sudah lama tidak dia lihat. Kamu masih memiliki penglihatan. Lina cemberut dan tersenyum, tapi tubuhnya yang halus masih berada di depan Xiao Yi. Kakak kedua, orang ini adalah kepala suku barat. Tidak peduli status atau kekuatannya, dia adalah yang kedua setelah Alice, jadi berhati-hatilah. Kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi pertama. Setelah menimbangnya, Xiao Yi mengingatkan Xiao Yan dengan keras. Serahkan orang ini padaku, bisakah prajurit elf lain menghadapinya? Tentu saja, maksudku semua elf musuh yang menyerang sukumu hari ini tidak bisa membiarkan siapapun pergi. Xiao Yan membuka mulutnya dengan lembut, tetapi kemarahan luar biasa yang terkandung dalam suaranya sudah kewalahan. Orang-orang ini mengabaikan aturan klan peri api dan membunuh Xiao Yi dan yang lainnya dari suku selatan. Tentu saja, Xiao Yan tidak berniat membiarkannya, itu pergi dengan mudah. Bisa, Xiao Yi, dan dua tetua samsara dan orang lain di belakang mereka berbagi kebencian yang sama, sekarang kedatangan Xiao Yan, mereka telah melihat harapan baru. Lanjutkan, aku sudah lama mendengar tentang teknik api unik dari peri api, jadi izinkan aku datang dan meminta saran hari ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, aura di sekitar tubuhnya naik, api ember sedikit melonjak, dan seluruh tubuh bergetar hebat. Apa? Kekuatan jangka menengah abadi yang bertarung dengan bintang 8. Dengan kekuatan seperti ini, kamu bisa belajar dari orang lain untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Adapun orang-orang di suku barat, setelah melihat kekuatan yang tepat dari aura menakutkan Xiao Yan, mereka cukup terkejut. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.